Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Belenggu Cinta Gadis Pemuja Setan bagian 12. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Jangan-jangan nggak ada orangnya, Din, bisik Mary. Shh, dia ada di dalam. Dari tadi dia sudah tahu kita datang dan sedang memperhatikan kita, bisik Bi Asih, memberi isyarat agar diam saja. Sesaat kemudian, benar saja, sesaat kemudian terdengar suara batuk pelan dari dalam gubuk itu. Masuklah, aku di dalam. Terdengar suara serak dan pelan, namun jelas terdengar. Seiring daun pintu gubuk itu terbuka, terlihat di dalam gubuk itu sangat gelap. Mendengar sudah dipersilahkan untuk masuk. Dengan tubuh gemetaran serta dada berdebar, mereka mulai melangkah mendekati pintu gubuk yang sudah terbuka. Lalu Dino terlebih dahulu masuk dan diikuti oleh Mary dan Bi Asih. Setelah berada di dalam gubuk, mereka hanya berdiri saja karena sungguh gelap. Bingung akan duduk di sebelah mana. Karena untuk melihat jari telunjuk saja nyaris tidak dapat. Duduklah. Terdengar lagi suara serak seorang nenek tua yang sangat dekat dari hadapan mereka. Lalu tiba-tiba saja ada seberkas sinar yang sedikit dapat menerangi di dalam gubuk itu. Sebuah pelita kecil yang terlihat berada di tengah ruangan. Tak jauh dari pelita itu duduk seorang perempuan tua. Ya, itulah sang dukun sakti yang dicari. Sungguh membuat mereka sangat terkejut melihat sosok nenek renta, sangat kurus dan berkulit hitam dengan rambut panjang berwarna putih acak-acakan. Dalam hati Mary, ia berkata, untung aku bawa sisir. Pulang nanti akan aku berikan sama nenek ini. Entah karena terkejut atau bagaimana, mereka hanya diam dengan tubuh terasa tegang, tak mampu untuk memulai pembicaraan. Lalu sang nenek berbicara. Aku sudah tahu apa tujuan kalian datang kemari. Tapi apakah kalian sudah yakin dengan segala syaratnya? Ucap si nenek yang mengatakan jika ia sudah tahu maksud dan tujuan Mary. Siap, Nek. Aku sudah siap demi anakku, Nek. Mendengar jawaban Mary, tiba-tiba saja si nenek tertawa yang sungguh membuat bergidik ngeri. Baiklah, sekarang dengarkan syarat-syaratnya. 1. Aku minta tumbal manusia. Di usia 21 tahun, anakmu harus menikah dengan laki-laki kelahiran hari Kamis. 40 hari setelah menikah, suaminya akan aku ambil. Umur anakmu 23 dan 25 tahun. Harus menikah lagi dengan laki-laki kelahiran Minggu. Sama dengan yang pertama, setelah 40 hari, suaminya akan aku ambil. Setelah itu, barulah anakmu bebas.
Syarat yang kedua, kamu harus melayani anakku saat ini. Dan anakmu setiap malam Jumat harus melayani cucuku hingga selesai menikah yang ketiga kali. Bagaimana? Sanggup dengan semua syarat dariku? Demikian si nenek menjelaskan semua syarat kepada Mary. Mendengar semua syarat itu, Mary termenung, merasa bingung karena menurutnya sangat berat. Namun tiba-tiba saja terbayang olehnya wajah Shena yang saat ini tengah terbaring tak berdaya di ruang ICU. Tanpa terasa bening air mata jatuh menetes di pipinya. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Iya, Nek, aku sanggup." Jawabnya singkat. Mendengar jawaban Mary, sungguh membuat Bi Asih terkejut. Namun Bi Asih hanya bisa diam dan memahami bagaimana perasaan seorang ibu demi memperjuangkan nyawa seorang anak. Karena ia juga seorang ibu. Lain dengan Dino, saudara Mary. Dino terkejut hingga beringsut mundur dari duduknya seraya berbisik, "Serius kamu, Mer? Mau lakukan itu semua?" Bisiknya pelan. Mary hanya diam dan sesekali mengusap bening air matanya yang terus mengalir. "Bagus. Kalau kamu sanggup, sekarang kamu harus melaksanakan syarat yang kedua," ucap si nenek sembari tertawa terkekeh. Lalu tangan kanannya mengetuk lantai papan 2 kali, seakan memberi isyarat yang entah apa. Tiba-tiba saja dari belakang si nenek muncul seorang laki-laki muda dengan perawakan tinggi tegap dan raut wajah menawan, berambut gondrong serta kumisnya tebal. Laki-laki itu tersenyum kepada Mary. Melihat itu, Mary hanya menundukkan wajah. Terlihat tubuhnya semakin gemetaran. "Inilah anakku, Mary. Kamu siap? Kalau kamu siap, lakukanlah sekarang di sini," ujar si nenek lagi ke Mary. Mary hanya mengangguk pelan, tanda bersedia. Melihat Mary mengangguk, kemudian laki-laki itu mendekati Mary dan langsung memeluknya penuh dengan birahi. Melihat pemandangan itu, tanpa berkata, Dino langsung keluar dari gubuk. Ia tak sanggup jika harus menyaksikannya. Ia memilih menunggu di luar saja. Sementara Bi Asih tetap berada di dalam, menyaksikan semua yang terjadi. Bi Asih menangis menyaksikan itu. Tak ada yang bisa ia perbuat, apalagi yang terlihat olehnya laki-laki itu bukanlah seorang pria muda berparas menawan, melainkan makhluk menyeramkan layaknya genderuwo. Dengan penuh birahi, laki-laki itu mulai melakukan hasratnya terhadap Mary, menjilat sekujur tubuh Mary yang berkulit putih bersih serta dada yang masih kencang, walau sudah menginjak usia 45 tahun. Mary hanya pasrah, tak terlihat gerakan mengimbangi laki-laki itu, hingga terdengar suara jeritan kecil Mary ketika laki-laki itu menghujamkan jari tunggalnya yang tak berkuku itu. Di saat itulah ada hal yang aneh dari Mary. Kali ini ia seakan menikmati serta terlihat ada gerakan erotis mengimbangi gerakan laki-laki itu yang semakin buas.
Entah berapa lama ritual syarat yang dilakukan Mary, yang jelas suasana di luar gubuk terlihat semakin gelap. Akhirnya tubuh laki-laki itu mengejang sembari mengeluarkan suara geraman kuat. Sesaat kemudian tubuhnya melemah lalu menjatuhkan diri di samping tubuh Mary. Masih terdengar suara deru nafas memburunya. Di saat itulah tanpa sengaja Mary menoleh ke arah laki-laki itu yang berada di sebelahnya. Mary menjerit karena terkejut sekaligus merasa takut yang teramat sangat. Karena saat itu Mary melihat bentuk rupa yang sangat mengerikan. Tidak terlihat seperti sebelumnya yang berparas rupawan. Mary langsung bangkit dari baringnya sembari menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya. Melihat Mary ketakutan, laki-laki itu tertawa terbahak. Lalu tiba-tiba saja menghilang. "Cepat, pakai lagi bajumu, Mary." Si nenek menyuruh agar Mary segera mengenakan pakaiannya. Singkat cerita, setelah menggunakan pakaian dan sedikit tenang, si nenek dukun sakti itu kembali berbicara. Syarat dan ritual pertama dan kedua sudah berhasil. Selanjutnya, setiap malam Jumat, kamu harus memberikan persembahan. Aku minta 1 kamar di rumahmu. Jangan pernah kamu langgar itu. Jika kamu tidak bisa, maka kamu harus mencari orang untuk melakukannya. Demikian nenek dukun itu menjelaskan, lalu kembali ia berkata, "Aku akan mengirim anak-anakku untuk mengobati dan menjaga anakmu." "Sake, ayo turun. Kau sekarang juga pergi obati dan jaga anaknya dia," ucap si nenek lagi seraya menatap ke atas atap gubuk. Melihat si nenek menengadah ke atas, refleks Biasi dan Mary melihat ke atas pula. Astagfirullah. Karena terkejut tanpa sadar, Biasi beristighfar. Karena samar, Biasi dan Mary melihat ada pergerakan yang menggelantung di atas. Lalu perlahan bayangan itu turun dan semakin jelas bentuk bayangan itu setelah turun dan berdiri di belakang si nenek dukun itu. Ya, sesosok perempuan berambut panjang dan gimbal dengan raut wajah pastinya jauh dari kata cantik. "Ini anakku dan dia yang akan mengobati serta menjaga anakmu. Sekarang kalian pulanglah. Anakmu sudah sehat kembali. Tapi ingat, jangan sampai gagal sebelum tumbal terakhir. Kalau sampai gagal, maka jiwa anakmu akan aku ambil dan hidup bersamaku di sini selamanya." Ucap si nenek itu memperkenalkan makhluk perempuan berambut gimbal kepada Mary dan Biasi. Sekalian mengatakan jika Sena saat ini sudah sehat kembali, serta akibatnya jika sampai gagal. Mendengar jika Sena sudah sembuh, Mary sangat senang. Seakan ia telah lupa dengan apa yang baru saja dialami beberapa saat yang lalu dan tak memikirkan resiko apabila gagal mempersembahkan tumbal. Lalu Mary dan Biasi pamitan pulang. Begitu Mary dan Biasi keluar dari gubuk dukun sakti itu, terlihat Dino yang duduk di depan dengan sikap menundukkan kepala bersandar pada dinding bagian depan.
Tubuhnya gemetaran. Ya, bukan tanpa alasan mengapa Dino bersikap demikian. Karena saat itu di sekeliling gubuk berjejer makhluk hitam berambut gimbal bak pagar betis. Si nenek dukun yang berjalan mengantarkan mereka hingga ambang pintu tiba-tiba saja berkata, "Hei anak-anakku, jangan ganggu mereka. Mereka sekarang sudah jadi keluarga kita." Seketika barisan makhluk menyeramkan itu menghilang di kegelapan malam. Yang memang saat mereka keluar dari gubuk dukun sakti itu, hari sudah malam. "Keluarga Bu Sena," terdengar suara seseorang memanggil keluarga Sena. Adam yang saat itu tengah duduk termenung di ruang tunggu terkesiap dan langsung menoleh ke sumber suara. Ternyata seorang petugas medis yang memanggil. "Ya, saya Bu," jawabnya singkat dan langsung mendekati petugas itu. "Ada apa Bu? Bagaimana dengan anak saya?" tanya Adam setelah di hadapan petugas yang memanggilnya. "Selamat ya Pak, sekarang anak Bapak sudah sadar, bahkan terlihat segar," ucap petugas itu dengan senyum ceria mengabarkan. "Beneran ini Bu, anak saya sembuh? Ya Tuhan, terima kasih Tuhan," ucap Adam senang. Mendapat pertanyaan dari Adam, petugas itu tidak menjawab, hanya membenarkan dengan senyum ceria pula. Lalu Adam dibawa ke ruang ICU. Dari ruang yang dibatasi kaca, Adam melihat Sena sudah sadar. Bahkan Sena tengah duduk di atas tempat tidurnya. Raut wajah Sena tidak terlihat seperti tengah sakit. Rasa senang yang teramat sangat berulang Adam bersyukur kepada Tuhan. Ia melambaikan tangan ke Sena. Sena membalas lambaian Adam dengan tersenyum. Tak sabar Adam mendatangi petugas medis yang berada di ruangan ICU untuk menanyakan bagaimana kesehatan Sena. "Maaf Dok, bagaimana dengan kondisi anak saya sekarang?" demikian tanyanya. Sepertinya anak Bapak benar-benar sudah baik Pak. Tapi sebentar lagi kami cek ulang dan kami sedang nunggu hasil labnya keluar," jawab petugas medis itu. "Kalau setelah dicek lagi dan hasil labnya bagus, bisa anak saya dibawa pulang Dok?" tanya Adam lagi. "Oh, bisa Pak," jawab dokter itu sembari tersenyum ramah. Lalu dokter itu melangkah dengan beberapa rekannya mendekati Sena dan terlihat menyuruh Sena untuk kembali baring. Sementara Adam tetap di tempatnya karena memang keluarga pasien tidak diperbolehkan untuk masuk ruang ICU. Namun di saat tim medis memeriksa Sena, tanpa sengaja Adam memandang ke arah bawah tempat tidur Sena. Astaga, Adam sangat terkejut. Ya, karena saat itu Adam melihat ada seseorang di bawah tempat tidur Sena, tengah terbaring di lantai, berkulit hitam, legam, serta rambut gimbal acak-acakan. Singkat cerita, dengan sukacita keluarga Adam berkumpul di rumahnya karena Sena sudah sehat dan kembali ke rumah setelah beberapa bulan koma. Adam membuat acara syukuran sederhana bersama keluarga dan rekan bisnis. Hari demi hari terus berjalan, demikian pula dengan tahun. Kebahagiaan keluarga Adam mulai nampak perubahan yang nyata. Pasalnya perilaku dan kebiasaan anak satu-satunya terlihat aneh. Aneh dalam artian perubahan sikap. Yang biasanya
Walau keras hati dan manja, tapi Sena termasuk sosok anak yang penurut. Namun kini semua berubah menjadi liar. Dan perubahan itu Adam dan Mary rasakan pasca sembuhnya Sena. Nyaris setiap malam Sena keluar rumah, keluar masuk diskotik, dan pulang selalu dalam keadaan mabuk. Apabila ditegur, Sena selalu marah, walau dengan cara yang lembut. Perubahan sikap dan perilaku Sena sudah pasti membuat Adam dan Mary sedih. Namun tak banyak yang bisa mereka lakukan selain bersabar. Selain perubahan sikap dan perilaku Sena yang berubah buruk, Adam juga kerap mengalami hal yang di luar nalar, bahkan menakutkan di dalam rumah. Seperti seringnya ia melihat keberadaan makhluk menakutkan, perempuan berkulit hitam dan berambut gimbal. Belum lagi Adam melihat Sena melakukan hal yang aneh, seperti merayap di dinding bak seekor cicak. Semua itu membuat Adam tak tahan lagi dan memutuskan untuk kembali ke negaranya saja. Mungkin itu akan membuatnya tenang. Namun Mary menahannya agar bersabar dulu hingga Sena mendapatkan jodoh. Namun Mary tidak pernah menceritakan kepada Adam perihal tumbal dan perjanjian gaib dengan dukun sakti itu. Adam berpikir ada benarnya juga pendapat istrinya. Setelah Sena menikah nanti, barulah ia kembali ke negaranya. Seperti sudah mengerti akan saatnya ia harus memberikan tumbal atau bagaimana. Suatu sore di saat bersantai di ruang keluarga, Sena berbicara kepada maminya. "Mi, sebentar lagi umur Sena kan 21 tahun dan Sena harus segera menikah." Demikian ujarnya. Mendengar ucapan Sena, Mary terkejut, seakan baru menyadari. Lalu ia menjawab, "Oh iya, anak mami kan sudah besar. Emangnya sudah ada belum calonnya?" Tanya Mary seraya tersenyum. Namun dalam hatinya ia sangat sedih karena ia faham saatnya mempersembahkan tumbal. "Mami tenang saja, sudah ada kok calon mangsanya," jawab Sena santai, namun cukup membuat papinya terkejut mendengar ucapan Sena. "Hei, bicara apa kamu sayang? Tidak boleh bicara seperti itu, tak baik," ucap Adam mengingatkan putrinya. Mendapat teguran dari papi, Sena hanya tersenyum kejut, tak mengomentarinya. Beberapa hari kemudian, Sena memperkenalkan seorang laki-laki muda kepada Adam dan Mary sebagai calon suaminya. Melihat penampilan serta sikap laki-laki itu, sungguh membuat Adam terkejut. Dan jelas Adam tidak setuju. Pasalnya, laki-laki yang akan menjadi menantunya itu sangat di luar dugaan. Berpenampilan yang urakan ditambah dengan sikap yang terlihat tidak sopan. Namun Sena bersikeras bahwa dialah calon suami yang ia cintai. Lagi-lagi Adam mengalah dan akhirnya pernikahan Sena diselenggarakan. Namun sesuai permintaan Sena, pernikahan mereka diselenggarakan dengan sangat sederhana pula. Situasi yang menurut Adam semakin aneh sudah pasti membuatnya semakin stres. Seminggu setelah pernikahan Sena, akhirnya Adam memutuskan untuk segera meninggalkan Indonesia. Walau untuk sementara Mary belum bisa ikut dengan alasan menyelesaikan semua urusan perusahaan.
Singkat cerita, 40 hari setelah pernikahan, sesuai perjanjian dengan dukun sakti itu, harus mempersembahkan tumbal. Mary memanggil Biasi dan masuk ke dalam kamar khusus yang berada di lantai 2 di samping kamar Sena. Di dalam kamar, Mary melakukan ritual yang ditemani Biasi. Namun setelah ritual selesai, Mary berkata di hadapan perempuan berambut gimbal yang berdiri mematung di sudut kamar itu. "Tolong sampaikan kepada nenek, mungkin saat ini ritualku yang terakhir, karena aku akan ikut bersama suamiku. Untuk selanjutnya, ritual akan dilanjutkan oleh Biasi. Untuk tumbal pertama, silahkan ambil saja." Demikian Mary berkata, yang tentunya membuat Biasi terkejut. Namun saat itu Mary memberi isyarat kepada Biasi agar diam saja. Setelah ritual dan menyerahkan tumbal, lalu Mary dan Biasi keluar dari kamar dan langsung turun ke bawah. Setibanya di ruang keluarga, dengan tak sabar Biasi langsung berbicara kepada Mary. "Nyonya, kenapa harus Bibi?" Demikian tanya Biasi dengan raut wajah terlihat cemas. "Bi, saya minta tolong. Kepada siapa lagi kalau bukan sama Bibi? Bibi tak usah khawatir. Tunggu sebentar ya," jawab Mary memohon. Lalu ia masuk ke dalam kamar dan tak lama berselang ia kembali menemui Biasi. Lalu Mary menyerahkan gepokan uang kepada Biasi. "Ini Bi, buat Bibi. Saya minta tolong, lanjutkan ritual sampai selesai ya." Demikian ucap Mary. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 13 atau tamat. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.